Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik daripada apa yang kami berikan rezeki kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hendak beribadah kepadanya. Ayat ini Bapak Ibu salah satu dari sekian ayat yang memerintahkan kita untuk makan. Jadi hebatnya Islam itu Ibu, yang diatur bukan hanya persoalan salat, puasa, zakat, hingga persoalan makan pun diatur. Dalam ayat ini Allah mengaitkan perintah makan yang baik dengan tiga: satu, iman; dua, syukur; tiga, ibadah. Ternyata Bapak Ibu, makanan yang baik itu memiliki keterkaitan yang erat dengan keimanan seseorang dan rasa syukur serta ibadah seseorang. Apa kaitan ketiga bagian ini dengan makan? Mari kita lihat. Pertama, ketika Allah memerintahkan kita makan yang baik, kulu min thayyibat, Allah mengaitkannya dengan iman, ya ayyuhallazina amanu. Apa artinya itu? Orang beriman tidak akan makan kecuali yang baik. Bapak Ibu kalau ingin melihat kualitas iman seseorang, perhatikan cara dia makan dan perhatikan apa yang dia makan. Cara seseorang makan, apa yang dimakannya akan menentukan nilai keimanannya. Itu makanya Bapak Ibu kalau baca surat Muhammad ayat 12, beda orang beriman dan orang kafir itu kata Allah soal makan. Allazina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir kata Allah, mereka makan seperti binatang ternak makan. Jadi orang kafir kata Allah kalau makan seperti binatang ternak makan. Seperti apa binatang ternak makan? Satu, binatang ternak itu kalau kerbau, sapi, tidak pernah memikirkan ini halal atau haram, ini punya orang atau punya tuannya, tidak penting bagi dia. Yang di depannya masuk. Kalau ada orang tidak pernah berpikir ini halal, haram, ini baik, tidak, sama dengan orang kafir, sama dengan binatang ternak. Orang beriman itu selektif dengan makanan. Menariknya begini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah ayat 168. Ketika Allah menyuruh manusia makan, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah yang halal dan baik. Ketika orang beriman ketika manusia dipanggil, perintah makan ada dua, halal, baik. Kenapa? Tidak semua manusia mengerti yang halal. Tapi ketika Allah memerintahkan orang beriman di surat Al-Baqarah 172 ini, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat, tidak ada halalnya lagi. Kenapa halalnya hilang? Orang beriman pasti makan halal, maka kata halal tidak perlu ada lagi.
Itu halusnya redaksi Al-Quran. Orang beriman sudah pasti makan halal, maka perintah halalan hilang, tinggal thayyibat. Baik. Bahkan hebatnya lagi di Al-Mu'minun ayat 51, ketika Allah memerintahkan Rasul makan, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat. Halalnya hilang, thayyibatnya ditambah alif dan lam, at-thayyibat. Definit makrifat, artinya para rasul kualitas makannya lebih hebat dari orang beriman. Kenapa? Kualitas iman rasul paling tinggi, maka makannya paling baik. Makanya dikasih alif lam, at-thayyibat. Orang beriman thayyibatin, tidak ada alif lamnya, masih umum. Makin tinggi kualitas seseorang imannya, makin selektif dia dengan makanan. Itu kenapa rahasianya Bapak Ibu, Allah membedakan orang beriman dan orang kafir soal makan. Dan orang kafir seperti binatang ternak makannya, tak peduli halal haram. Yang kedua, binatang ternak kalau makan itu kesenangan, tujuan hidup. Itu makhluk binatang itu kalau makan, duduk makan, berjalan makan, tagak makan sepanjang. Orang kafir begitu Bapak Ibu. Orang kafir yang ada di benaknya makan saja. Orang beriman makan itu bukan kesenangan, tetapi sekedar memenuhi kebutuhan untuk bisa beribadah kepada Allah. Itu makanya Nabi mengajarkan kalau orang beriman makan seperti go untuk nasi, seperti go untuk air, seperti kau untuk udara. Kalau binatang penuh semua, karena makan kesenangan. Makan tidak ada aturan. Kadang-kadang ada kita ni makan begitu, tagak makan, berjalan makan, bergolek makan, sambil nonton TV golek-golek makan juga. Seakan-akan makan itu kesenangan. Itu orang kafir yang begitu. Makanya ibu-ibu jangan susah, jangan stres pula bikin makan itu. Nak dimasak gini, kau masak saya yang ada. Asal apa, pari apa kau punya asal dua ekor. Makan itu lama, tak lamanya bukan soal makanan parui. Asal perutnya lapar, lama asal dua ekor. Jerusul ibu boleh masak saya pun ada. Kadang-kadang ibu-ibu kalau tiba di bungkuk kade, kalau setengah jam tagak saya jadi aku. Entahlah bingung aku dekat di Bali. Kalau di Bali saya nggak ada untuk masak. Gitu. Orang beriman tak pada stres dengan makanan. Kata Al-Ghazali, sebagaimana engkau tidak stres memikirkan mengeluarkan makanan dari perutmu, seperti itu pula harusnya kamu tidak stres mengisi perutmu dengan makanan. Bapak pada stres tak memikir lima buang air, tidak lima teraga buang air habis itu bego. Lalu kenapa kita stres memilih makanan, Bapak Ibu? Ada orang Bapak Ibu, kalau tiba jam 2 balik siang, dah stres lima makan dalam mak lepas. Tu orang kafir begitu. Kalau kita makan tu cukup kebutuhan saja. Itu kenapa ketika perintah makan Allah panggil keimanan, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat. Orang beriman beda makan dengan orang kafir, beda makan dengan binatang ternak. Itu makanya ibu-ibu anak tu jangan diajar makan berjalan, dan makan berjalan tu dah orang beriman tu. Kok kadang dia awak kalau memindah penyakit orang nak wagamu apa ibu. Baralik pestanya tagak satu tamu kau makan apa ibu. Dan makan tagak kau hewan ternak. Nabi mengajarkan kalau makan duduk, tidak ada tempat duduk, jangan makan sambil tagak sambil berjalan. Itu binatang ternak yang begitu makannya. Orang kafir ya begitu. Maka ibu kok baralik di stasiun tapi duduk, jangan dia orang tagak makan, tak boleh. Karena makan itu menentukan keimanan seseorang. Orang beriman dilihat dari cara dia makan dan apa yang dia makan. Yang kedua, wasyukurillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Orang beriman cirinya bersyukur dengan makanan. Bagaimana bersyukur dengan makanan? Jangan mubazir. Ibu-ibu masak sesuai kebutuhan.
Ku banyak ibu-ibu ku mencampak sampah saya penganak tiap hari. Kalau dak kehabis jangan dimasak. Kadang gua berdua di rumah dah gaek lo. Bandi saya si bungkui cik berdua makan cik berdua. Mengasa sameja lo sampah akan dibuat. Ku terbuang mereka. Ku dak bersyukur dengan makanan Allah. Nabi itu kalau makan apa ibu? Semua yang di piring tu dimakan. Satu pun tersisa dia tak diambil tu. Lah sudah sadonya dijilid tangan tu, disiram piring tu dengan air, diminum airnya tu sampai seperti apa piringnya Nabi bersih sebelum makan, seperti itu pula bersihnya setelah makan. Tak ada satu pun yang terbuang. Itu bersyukur dengan makanan. Kadang-kadang anak-anak awak ibu di padi asyik baca-baca nasi. Bapak dia asyik basiso makan tu. Ambo tak kanan nenek ambo lo ibu tak sekolah kan nenek ambo lo. Tapi kalau kamu makan kami wah ingin mah, ambil dan kabi diam ya. Patambuang tak 10 kali dah baru tapi habis. Itu ajaran yang hebat yang dah ada kini dia ibu. Kini anak-anak murah-murah saya mencampak makanan ibu. Tak ada syukur dengan makanan sedikit pun. Coba Bapak Ibu bayangkan, andai 10 biji beras saja, 10 nasi saja, sekota Padang orang mencampak sekali makan barakah ruang tu memang. Tak pernah kita fikirkan itu. Maka orang beriman bersyukur dengan makanan. Jangan mencela makanan. Nabi dikatakan iza rahiba akala. Nabi kalau suka dengan makanan tu makan, tak suka tarakah, Nabi tinggalkan. Tak pernah Nabi mengomentari makanan beliau. Tak pernah. Nabi tak pernah macam tak lama lo ikut saya joko, tak pernah Bapak. Suka makan, tak suka tinggalkan. Kadang anak-anakku sering mencela-cela makan dan bebo. Ikut saya nyoma, tak boleh lain lo, tak boleh makan dulu. Ini ajaran ringan, sederhana, tapi kita anggap sepele Bapak. Jangan pernah mencela makanan. La in syakartum la azidannakum, boleh jadi akan Allah cabut nanti nikmat kita itu kalau kita tidak bersyukur dengan makanan ini. Makan yang ada dulu, jangan cari yang tak ada. Apa yang terletak di meja itu makan dulu, jangan dicari yang tak ada, jangan tunggu dan ketibu, makan. Begitu kita mensyukuri makanan Bapak. Dan yang ketiga kata Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau engkau ingin beribadah kepada Allah, mulailah dengan makanan yang baik. Apa yang kita makan, bagaimana cara kita makan, akan menentukan kualitas ibadah kita. Bapak Ibu kalau makan haram, jangan pernah berharap ibadahnya akan berkualitas. Jangan. Karena ibadah kita ditentukan apa yang kita makan. Kalau ada Bapak Ibu malih beribadah, barik beribadah, kama saji, barik langkah, pariso makan. Boleh jadi ada makan haram tu. Kuado Bapak Ibu, satiuk mendengar ceramah lalu, siapa yang ceramah orang tu lalu, di mau orang ceramah tu lalu, reso makan. Boleh jadi ada makan yang salah. Kau sekali-sekali dengan ceramah tak kalau mungkin dia akibatnya kau dia ceramah orang berkaruh, salah makan. Kenapa? Kualitas ibadah kita ini ditentukan oleh apa yang kita makan. Makanya Maryam, bahwa kalau baca surat Maryam, surah Ali Imran juga mulai ayat 30 sampai ayat 37. Kata Allah di surah 42 surat Maryam itu, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Maryam itu ibadahnya tak ada yang menandingi sejak bumi dibuka Allah sampai hari kiamat. Perempuan yang terbaik Maryam. Kenapa Maryam ibadahnya paling baik? Kullama dakhala Zakaria alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke kamar Maryam, ada makanan terhidang. Dan Zakaria tidak boleh menyentuh Maryam itu makanan kecuali tanya, "Anna laki haza?" Ini makan dari mana? Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Ini makan dari Allah, makan. Maryam tidak pernah makan kecuali makanannya datang dari Allah. Itu kenapa ibadah Maryam paling hebat. Kenapa? Makanannya bersih. Itu kenapa Ashabul Kahfi, orang kafir semua, orang berubah semua, Ashabul Kahfi bertahan dalam keimanan. Kenapa?
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka pemuda yang beriman dan diberikan hidayah yang banyak. Kenapa Ashabul Kahfi dapat hidayah? Coba lihat ayat 19-nya. Ketika mereka bangun tidur 309 tahun mereka tidur, cari makanan keluar, utus salah satu, ini uang nih. Apa kata mereka kepada yang cari makanan? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Cari makanan yang paling bersih makanan. Ternyata Bapak Ibu, hidayah, ibadah, iman semuanya terkait dengan kebersihan makanan kita. Itu makanya Bapak Ibu, kalau ada anak tangka, mada tangka, tak mengerti jojan, jadi salah anak tu boleh jadi makan yang diagen kamaknya tak berasih. Boleh jadi makan dia makan jika jadi penih tak jadi berasih. Boleh jadi makan yang diagen kenyo tak berasih. Hingga Nabi berkata, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari makanan haram, neraka tempatnya. Makanya ibu-ibu kalau pergi bapak keluar rumah mencari nafkah, pesan ke bapak, Pak, bawa yang halal pulang, yang haram tinggal. Itu kenapa Allah mengatakan innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara. Orang yang membawa harta haram ke rumahnya, dia sedang menyalakan bara api di dalam rumahnya sendiri. Itu hebatnya perkara makan Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu kalau makan hati-hati dengan makanan, seleksilah memilih makanan. Supaya apa? Supaya iman kita bertambah, hidayah kita bertambah, dan ibadah kita punya kualitas yang baik. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.